Apakah kita membersamai Palestina dalam kemenangan ini atau tidak kita bersamai, Palestina tetap akan Allah menangkan? Apakah kita membantu Palestina atau tidak kita bantu, Palestina tetap akan Allah menangkan. Hal ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat 7. Jadi Allah sendiri berjanji bahwa Yahudi akan dikalahkan dan orang-orang beriman yang ada di Palestina pasti Allah akan tolong dan menangkan. Oke. Namun apa yang terjadi apabila Palestina sudah merdeka? Ini yang terjadi berikutnya. Semuanya sangat kita tidak inginkan Bapak Ibu, tapi harus kita jalani. Harus kita hadapi dan kita harus lulus. Karena yang akan mengalami bukan hanya kita saja Pak. Orang-orang kafir juga ikut merasakan. Bedanya adalah kita bersabar, ada surga yang menanti kita. Kalau mereka sabar, tetap saja neraka yang akan mereka masuki. Oleh karena itu, lebih baik Bapak Ibu mentalnya dipersiapkan. Bila Palestina pasti merdeka, berarti yang berikut ini pasti terjadi. Apa itu? Mari kita ulangi. 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia ini. Yang kedua, krisis pangan seluruh dunia. Nabi berkata, sampai ke tingkat tetangga rela dan tega membunuh tetangganya sendiri demi berebutan sepotong roti karena lapar. Ini ya, krisis pangan terparah sepanjang peradaban dunia dan ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian Perang Dunia Ketiga. Antara blok timur dengan blok barat terjadi Perang Dunia Ketiga. Sekarang sudah bau-baunya sudah kuat betul Pak ya. Blok timur adalah Rusia, Cina, India, Iran, ya, Korea Utara, intinya yang sewarna dan sebauk dengan mereka. Sementara blok barat adalah Amerika, Eropa, ya, dan seluruh negara-negara yang terafiliasi dengan barat. Baik. Yang keempat, bencana-bencana alam besar terjadi hampir serentak di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu, kalau bencana alam terjadi kayak di Turki kemarin, gempa besar, dunia bisa bantu. Kayak di Aceh tuh, tsunami ya. Dunia bisa bantu. Tapi nanti hampir setiap negara mengalami bencana-bencana besar. Siapa yang mau membantu siapa? Akhirnya semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing Pak. Coba Bapak bayangkan, Perang Dunia Ketiga, krisis pangan terparah seluruh dunia, krisis ekonomi yang paling berat. Tambah pula bencana alam yang mengerikan. Tambah panik tidak hidup di bumi ini. Ya, di penghujung fase keempat, semua manusia ada di puncak keputusasaan. Demi Allah Pak, kalau iman tidak kuat di dalam dada, kalau persiapan mental dan persiapan material tidak kita rancang dari sekarang dengan baik, demi Allah akan banyak orang-orang yang putus asa lalu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sampai-sampai Nabi bersabda ya, Nabi bersabda, orang yang paling kuat imannya pada saat itu, lewat dekat kuburan, dia iri dengan orang yang sudah ada dalam kuburan. Dan dia berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan, saking beratnya hidup di atas punggung bumi pada saat itu. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita harus tahu ini, kita dengar. Kami bukan dalam rangka nakut-nakutin Bapak Ibu. Apa gunanya saya nakut-nakutin Bapak Ibu? Apa gunanya? Coba. Tapi ini saya sampaikan supaya ada persiapan sedikit banyaknya dari Bapak Ibu. Setidak-tidaknya doa dan mental, imannya. Lagi pula ada senjata. Di mana, tolong nanti dibaca sekali lagi. Rasulullah memberikan bimbingan. Kalau ini terjadi, kamu harus lakukan ini. Kalau ini terjadi, inilah solusi bagi kamu. Ini terjadi begini berikutnya. Ini yang harus segera kita persiapkan. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Perang mewabahnya berbagai penyakit aneh ya, dan kematian-kematian massal terjadi di mana-mana. Tumpang tindih ya. Kemudian perang perebutan kekuasaan di mana-mana, mungkin termasuk di Indonesia. Ya, orang akan perang demi berebutan jabatan dan kekuasaan.
Lalu Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Kalau nomor 7 ini, suka kita ya. Kalau perlu capek gandanya. Ya, yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Sekali lagi, tidak ada satupun yang enak untuk didengar kecuali nomor 7. Nah, saat itu Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah mengerikan hidup pada saat itu." "Iya," kata Rasul. "Ya Rasulullah, kemana engkau suruh kami hijrah untuk menjadi tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang?" Jawaban Nabi apa? Palestina atau Syam adalah bumi teraman di dunia saat itu. Kalau sekarang mereka yang paling kacau, Pak. Tapi pada hari di mana mereka sudah merdeka, orang-orang terkuat, orang-orang terbaik di muka bumi akan merapat ke sana, hijrah ke sana, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Nabi perintahkan hijrahlah kamu ke Syam. Palestina, Syam adalah tempat terbaik dan teraman di muka bumi saat seluruh dunia dalam keadaan kacau. Pertanyaan, apakah kita sudah layak untuk dipilih oleh Allah tinggal di sana? Jawaban saya adalah layak atau tidak tergantung bagaimana kita kepada Palestina hari ini. Kalau kita totalitas memperhatikan Palestina, totalitas bergabung dengan perjuangan Palestina, mendoakan mereka, mengirimkan harta kita untuk mereka, demi Allah, Bapak Ibu akan dipilih oleh Allah